Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di konten gua di cuap-cuap sendirian. Ya, di episode cuap-cuap sendirian kali ini, gue pengen membahas satu kasus ini yang menurut gue sangat amat miris dan mencengangkan. Gue yakin lo semua juga kalau dengar tuh ada ya manusia seperti ini gitu ya. Ini adalah kasus pemerkosaan anak umur 13 tahun digilir 26 pria di daerah mana gue lupa tadi. Cuman gue udah, ya itu tadi, karena gue udah keburu speechless denger dan melihat berita ini. Alhasil gue sampai lupa itu di daerah mana. Gue melihat berita ini tuh kayak, kok ada ya manusia seperti ke-26 orang ini gitu. Gue mendengar berita kan akhir-akhir ini tuh gue mendengar berita pemerkosaan, pencabulan tuh lumayan sering ya. Hampir tiap hari gue ngeliat di berita, mendengar pemberitaan pemerkosaan. Dan itu yang lebih bikin gue miris adalah pelakunya tuh hampir rata-rata dari yang gue dengar per hari kasus pemerkosaan ini adalah dari keluarga terdekat. Bapaknya kah? Pamannya kah? Kakeknya kah? Gue sampai berpikir, nih manusia-manusia biadab ini yang harusnya jadi pelindung, kenapa malah merusak yang istilahnya adalah dagingnya sendiri. Dan gua kalau boleh speak up ke para aparat penegak hukum nih, pelaku pemerkosaan ini adalah salah satu tindak kejahatan yang menurut gua harus dihukum mati. Nggak pakai AIWO, hukum mati. Karena apa? Menurut gua, impact dari pemerkosaan ini sangat amatlah besar ya. Ya, dari masa depannya yang udah terenggut, mental yang terutama. Dan balik lagi ke kasus yang anak 13 tahun diperkosa oleh 26 pria ini secara bergiliran. Itu lo bisa bayangin. Di berita sih nggak dijelaskan 26 bergilir ini dalam satu waktu. Jadi 26 bergantian atau berhari-hari. Tapi kalau tadi sekilas gue lihat di timelinenya itu dilakukan sejak April 2024 dan dari pihak korban baru melaporkan di bulan Mei 2024. Nah, gue nggak tahu tuh secara aktivitinya 26 pria ini 26 ini
menggilir si korban dalam satu hari atau berkali-kali gitu, maksudnya berulang-ulang gitu di hari ini, terus berapa hari kemudian ada lagi atau apa, gua itu nggak diperjelas, cuman dibilangnya dilakukan sejak April 2024 dan digilir oleh 26 pria ini. Dan gua yang lebih apa ya, speechless, takjub, tapi takjubnya bukan takjub yang mencengangkan dalam melihat suatu hal yang indah atau apa ya. Tuh kalau kalau tuh pelaku ada di depan gua, udah deh, gua nggak tahu pengen gua apain. Dia bisa, mungkin bisa gue hilangin juga tuh nyawanya. Lu tahu dari 26 pelaku ini, salah satunya adalah pria buta. Tolol kan? Lu udah dikasih kekurangan, cacat, nggak bisa ngelihat, lu memperkosa. Ya Allah, ya Rabbi, ternyata manusia ada yang sebejat ini gitu ya. Dan di berita tersebut dijelaskan bahwa si pria yang buta ini bisa melakukan tindakan pemerkosaan itu di apa namanya, dituntun lah ya, dituntun oleh pelaku yang lain, para pelaku yang lain. Dan maksud gua apa ya, lo nggak menyadari apa bahwa lo kan buta ya, maksud gua lo kan bisa, gua nggak tahu deh ya, istilahnya yang tadi gua bilang, mungkin kalau tuh pelaku, semua pelaku deh, nggak usah salah satu, lu semua berdiri sejajar sama gue, berantem sama gue matiin lu semua salah satu. Sampai kayak gitu gue ngeliat beritanya. Sangat amat miris ya. Dari gue pokoknya bisa dibilang akhir-akhir ini tuh gue sering atau jadi suka gitu ya menonton berita. Apa namanya, selain memang menambah pengetahuan secara apa yang sedang terjadi di negara kita kah, dari situasi politik, ekonomi, budaya, hukum dan segala macam, ya sama menambah pengetahuan dari hal apa sih, apa ya namanya, sosial, kelakuan, bukan ya, apa namanya, kejadian sosial apa yang sedang marak terjadi di sekeliling kita. Ya kayak misalkan kasus pemerkosaan, terus kasus narkoba, kasus ada banyak lagi pencabulan kah, terus kasus kecelakaan, dan masih banyak lagi. Dan ya terkhusus kayak pemerkosaan itu hampir setiap hari gue melihat berita kasus pemerkosaan itu ada. Dan apa ya, bisa dibilang kasus pemerkosaan ini kasusnya nggak nanggung-nanggung gitu loh. Maksudnya dalam arti kata, mungkin kayak dari gue kecil mendengar kasus pemerkosaan cuma 1 lawan 1 atau minimal 2 sampai 3 pelaku gitu ya. Nah, ya kayak kita nonton film ini, dan itu bisa dibilang yang tadi gua ngomong di awal, entah orang lain kah atau yang ketemu preman atau apa yang memang nggak kenal, tapi makin kesini malah anggota keluarganya yang menjadi pelaku pemerkosaan itu, yang dimana orang-orang ini tuh menjadi pelindung. Dia kayak orang tuanya, bapaknya yang jadi pelaku pemerkosaan anaknya sendiri. Itu kan harusnya dialah yang melindungi, menjaga, merawat anaknya sendiri, darah dagingnya. Gua nggak tahu pada saat itu bapak melakukan pemerkosaan itu apa yang di benaknya.
Gue rasa nih, kalau bahasa gue nih, ini setannya di tingkat apa? Udah melebihi tingkat dewa kali ya. Atau mungkin kalau dikonfirmasi ke setan, enak aja loh. Gue yang ngaruhin orang emang otaknya aja tolol. Ya untuk apa namanya episode konten gue kali ini, gue ingin mencurahkan cuap-cuap gue melalui cuap-cuap tentang pemerkosaan. Karena menurut gue ini sangat amat miris ya. Ya sekian dulu konten cuap-cuap gue sendirian kali ini. Ditunggu konten cuap-cuap gue sendirian berikutnya. Have a nice day. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.